Ustazah, kalau waswas bacaan sholatnya salah terus diakhiri dengan sujud sahwi, apakah sholatnya sah? Begini ya kak, eh, yang kakak waswasi ini bacaan sholatnya itu apa? Perlu diperjelas. Apakah itu bacaan sholat yang termasuk rukun sholat? Ataukah bacaan sholat yang termasuk sunnah abad? Ataukah bacaan sholat yang termasuk sunnah hayat? Gitu. Karena ini beda hukumnya. Makanya saya akan jelaskan dulu masalah rukun sholat, sunnah abad, dan sunnah hayat. Di dalam sholat itu ada rukun sholat, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Rukun sholat itu ada 3, ada rukun pekerjaan, ada rukun ucapan, ada rukun yang berupa dari hati gitu. Nah, rukun yang berupa ucapan ini diantaranya baca takbiratul ihram, baca surah al-fatihah, baca tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Nah, rukun qauli itu wajib dibaca, mau tidak mau harus dibaca, dan dibacanya harus benar. Makhriju hurufnya, sifatul hurufnya, dan tasydidnya harus ada semua, gak boleh menghilangkan salah satu tasydidnya. Nah, dalam pembacaan rukun qauli ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Kesalahan besar kalau sampai pembacaannya ini merubah makhriju huruf, merubah sifatul huruf, atau menghilangkan tasydid, semacam baca iyyaka na'budu tapi ya-nya gak pakai tasydid, dibaca iyyaka na'budu. Itu kesalahan besar. Bacaan al-fatihahnya bisa jadi gak sah. Ketika bacaan al-fatihah tidak sah, sholatnya tidak sah gitu. Nah, kalau misalnya kesalahannya kesalahan kecil seperti bacaannya ini, misalkan ada yang seharusnya panjang 2 harkat, dia bacanya malah panjangnya 3 harkat gitu. Atau ada yang seharusnya dibaca idhar, dia malah bacanya misalkan diidghamkan. Nah, itu kesalahan ringan. Kesalahan ringan ini tidak membuat al-fatihah jadi tidak sah. Tetap sholatnya itu sah kalau kesalahannya adalah kesalahan yang ringan gitu. Kemudian, karena al-fatihah ini adalah rukun sholat, maka al-fatihah ini wajib dibaca dengan benar. Tidak bisa al-fatihah ditinggalkan lalu diganti aja langsung sama sujud sahwi, tidak bisa. Karena ini termasuk rukun sholat gitu. Nah, kemudian yang kedua ada sunnah abad. Sunnah abad itu seperti kalau yang berupa bacaan, seperti bacaan tasyahud awal, kemudian bacaan kunut begitu. Itu adalah sunnah abad. Kalau kakak misalkan ragunya dalam bacaan sunnah abad, ada yang keliru umpamanya, oh bacaan sunnah abad saya nih ada yang keliru, atau misalkan gak mengerjakan sama sekali ya, misalkan gak tasyahud awal sama sekali. Misalkan kakak pas rokaat kedua itu langsung berdiri ke rokaat ketiga, gak tasyahud awal sama sekali. Itu kakak jangan kembali buat melaksanakan tasyahud awal, jangan. Langsung aja nanti di sebelum salam diganti sama sujud sahwi. Jadi ada perbedaan yang rukun sama yang sunnah abad. Kalau yang rukun mau gak mau harus dikerjakan. Kalau sunnah abad kelewat ya udah gak apa-apa. Sunnah abad bacaannya ada yang keliru misalkan, udah gak apa-apa, nanti sunnah sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang ketiga ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini contoh seperti bacaan ayat atau baca surah setelah baca al-fatihah ya. Misalkan setelah baca al-fatihah baca surah an-nas. Nah, hukum baca surah an-nas ini setelah baca al-fatihah itu termasuk sunnah hayat. Dan ketika lupa tidak mengerjakan, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Justru kalau sujud sahwi sholatnya batal. Misalkan kakak ini bacaan ada yang kelirunya ini di dalam bacaan surah dalam surah An-Nas setelah baca surah Al-Fatihah, karena ini termasuk sunnah hayat, kakak sebelum salam jangan sujud sahwi karena memang tidak disyariatkan, karena ini sunnah hayat. Jadi tergantung kakak ini dalam hal bacaan apa nih, rukun sholat kah, sunnah abad kah, sunnah hayat kah. Dan perlu diketahui dalam masalah sujud sahwi, penyebab sujud sahwi, yang pertama karena mengerjakan sesuatu yang apabila dikerjakan dengan sengaja dapat membatalkan sholat gitu. Ini dia lupa mengerjakan ini, misalkan lupa mengerjakan rukun sholat gitu. Kalau sengaja meninggalkan rukun sholat itu kan batal sholat ya.
sengaja gak baca Al-Fatihah batal sholat, tapi lupa mengerjakan Al-Fatihah gak batal sholat, tapi wajib kembali baca Al-Fatihah dan nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Nah, kebanyakan di kita di masyarakat salah mengartikannya, oh berarti baca Al-Fatihah bisa diganti nih sama sujud sahwi. Bukan, ini sujud sahwinya bukan untuk ganti Al-Fatihahnya, tapi karena apa? Karena melakukan sesuatu yang apabila disengaja dapat membatalkan sholat, gitu ya. Jadi jangan disalahpahami, karena kalau disalahpahami takutnya nanti ketika bacaan Al-Fatihah ada yang keliru gitu dan kesalahan yang besar, dia tidak memperbaiki, langsung aja nanti diganti sama sujud sahwi, atau bahkan yang lebih fatal, lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama umpamanya, dia gak kembali buat baca Al-Fatihah tuh, pas inget lagi ruku, tadi kok saya berdiri gak baca Al-Fatihah ya. Seharusnya kan dia wajib berdiri lagi buat baca Al-Fatihah, pas ruku wajib berdiri lagi buat baca Al-Fatihah. Jangan malah diteruskan sholatnya. Nah, kalau diteruskan sholatnya lalu nanti ganti sama sujud sahwi, sholatnya tidak sah. Begitu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Saya tadi pas ruku lupa baca Al-Fatihah, saya berdiri lagi nih buat baca Al-Fatihah. Tapi sebelum salam saya gak sujud sahwi, sholat saya sah gak? Ya sah dong, karena apa? Karena rukun sholatnya udah dibaca, yakni baca Al-Fatihah. Udah kembali tuh buat baca Al-Fatihah. Masalah gak sujud sahwi kan sunnah, itu hukumnya sunnah. Itu beda sama kembali baca Al-Fatihahnya itu wajib. Nah, kemudian yang kedua penyebab sujud sahwi itu adalah meninggalkan sunnah abad, baik sebagian atau seluruhnya. Salah satu sunnah abad seperti tasyahud awal, kemudian kunut, itu sunnah abad. Nah, kalau kakak lupa gak tasyahud awal, langsung berdiri aja ke rakaat ketiga. Pas sudah berdiri jangan kembali lagi buat tasyahud awal. Ini saya bicara sholatnya munfarid ya. Jangan kembali lagi buat tasyahud awal. Kalau kembali lagi buat tasyahud awal padahal udah berdiri tegak ya di rakaat ketiga, itu sholatnya batal. Kenapa? Karena mengejar yang sunnah, meninggalkan yang fardu. Kalau sunnah abad terlewat ya udah gak apa-apa. Nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Nah, baru sujud sahwi yang ini mengganti sunnah abadnya, baru ini betul. Nah, kemudian jangan pula ketika lupa nih saya gak baca surah Anas, lupa gak baca surah setelah Al-Fatihah, kemudian kakak saya lupa nih, nanti diganti sama sujud sahwi. Jangan, karena ini adalah sunnah hayat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan waswasnya nih. Kalau dalam bacaan Al-Fatihah itu yakin kakak ada kekeliruan, yakin nih, tadi saya yakin baca iyyaka na'budu tasydidnya kelewat, maka wajib perbaiki. Nah, beda lagi sama waswas. Waswas itu kadang apa sih yang menjadi penyebabnya kadang bingung. Ini saya tuh kayaknya bacaannya keliru deh. Kelirunya di bagian mana? Entah, pokoknya kayaknya keliru deh. Disuruh menjelaskan salahnya di mana, mau memperbaiki bagian yang manapun bingung. Karena ini waswas, bisikan dari setan. Kalau memang nggak bisa mengetahui, ini saya bacaan salah di bagian mananya sih? Kalau yakin bagian mana yang salah, ya perbaiki tentunya ya. Tapi kalau bingung karena ini bisikan setan, entah yang mana nih, sehingga ngulang lagi bacaannya. Dibaca sudah sudah maksimal pun ngulang lagi karena waswas tersebut. Nah, kalau karena waswas itu abaikan artinya ketika kakak sudah bacaannya ini saya bacaannya udah dibalik lagi nih, udah diperbaiki nih, tapi masih ada bisikan masih salah dan kesalahannya di bagian mana juga bingung. Nah, berarti itu waswas, lanjutkan sholatnya gitu ya. Kalau yang yakin salah, apalagi salah dalam rukun qauli, wajib kembali ya perbaiki. Tapi kalau gak jelas di mana kesalahannya dan udah kembali diperbaiki pun masih ngulang-ngulang lagi, maka abaikan, lanjutkan sholat, karena berarti itu bisikan dari setan. Apalagi kalau waswasnya itu dalam sunnah abad, dalam sunnah hayat, udah abaikan gitu. Karena apalagi dalam sunnah abad, dalam sunnah hayat tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sekian, semoga mudah difahami dan bermanfaat.